selamat datang kembali di perkuliahan daring akuntansi bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan lebih banyak membahas soal-soal akuntansi usaha dagang mengenai topik-topik yang udah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ini, kita akan membahas tuntas dendam penasaran kita tentang periodik dan perpetual. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja ya. Oke, ready? Let's go! Nah, di pertemuan ini kita juga tidak hanya membahas tentang periodik versus perpetual, tapi juga pembelian versus penjualan. Yang pertama, kita bahas periodik versus perpetual. Masih ingat kan? Apa? Enggak. What? Kalau gitu, kita review sedikit ya. Ada 2 poin yang harus teman-teman ingat untuk membedakan kedua sistem tersebut. Pada sistem periodik, kita mencatat pembelian di akun pembelian, serta HPP dihitung di akhir periode. Pada sistem perpetual, kita mencatat pembelian dengan menggunakan akun persediaan, serta HPP harus dicatat setiap kali penjualan terjadi. Gimana? Udah inget kan? Oh ya, sebelum kita mulai membahas soal, saya mau kasih tahu dulu kalau saya akan menyandingkan ayat jurnal untuk sistem periodik dan sistem perpetual. Oke, saatnya kita mulai. Transaksi pertama, tanggal 5 Juni membeli barang dagang secara kredit sebesar 30.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Gimana jurnalnya? Untuk periodik, ayat jurnalnya adalah pembelian pada hutang usaha sebesar 30.000. Ingat ya, karena periodik, pembelian tetap dicatat sebagai pembelian, sedangkan hutang di kredit soalnya pembelian dilakukan secara kredit, makanya hutang bertambah. Nah, untuk perpetual, ayat jurnalnya adalah persediaan pada hutang usaha sebesar 30.000. Pembelian diganti jadi persediaan karena kita catat pakai sistem perpetual. Transaksi kedua. Tanggal 8 Juni mengembalikan barang dagang yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Juni sebesar 500. Gimana jurnalnya? Untuk periodik, ayat jurnalnya adalah hutang usaha pada retur pembelian sebesar 500. Hutang usaha di debit karena kita meretur barang dan menyebabkan hutang kita berkurang. Sedangkan di kredit retur pembelian sebesar 500. Retur pembelian di kredit karena merupakan kontra akun dari pembelian yang saldo normalnya di debit. Sedangkan untuk perpetual, ayat jurnalnya, hutang usaha pada persediaan sebesar 500. Ketika dicatat menggunakan sistem perpetual, kita mencatat retur pembelian sebagai persediaan karena kita menganggap nilai persediaan kita berkurang sebesar jumlah barang yang diretur. Nah, kita lanjut ke transaksi ketiga. Tanggal 15 Juni membayar hutang tanggal 5 Juni dikurangi retur sebesar 500 dan diskon. Ayat jurnal ketika dicatat dengan sistem periodik adalah hutang usaha di debit sebesar 29.500 dan mengkreditkan kas sebesar 28.990 dan diskon pembelian sebesar 590. Hutang usaha di debit yang berarti hutang usaha kita berkurang karena sudah dibayar. Jumlahnya 29.500 yang berasal dari 30.000 dikurangi dengan retur sebesar 500. Kas sebesar 28.910 karena itulah kas yang dibayarkan. Diperoleh dari 29.500 dikurangi diskon pembelian karena kita membayar sebelum habis tanggal batas diskonnya. Dan diskon pembelian di kredit sebesar 590 yang diperoleh dari 2% dikali 30.000 dikurangi 500. Untuk ayat jurnal perpetual yang membedakan hanya mengganti diskon pembelian di periodiknya menjadi persediaan. Ini adalah cara untuk mencari diskon pembeliannya. Untuk ayat jurnal perpetual yang membedakan hanya mengganti diskon pembelian di periodik menjadi persediaan. Diskon pembelian pada sistem perpetual dicatat sebagai pengurang persediaan yang sudah dicatat di jurnal saat transaksi pembelian terjadi. Kita lanjut ke transaksi keempat. Tanggal 18 Juni menjual barang dagang secara kredit sebesar 12.500 dengan syarat pembayaran 1/10 N/30, HPP-nya sebesar 9.000. Ayat jurnal periodik adalah piutang usaha pada penjualan sebesar 12.500. Piutang usaha di debit karena penjualan dilakukan secara kredit. Untuk ayat jurnal sistem perpetual, ada 2 ayat jurnal yang harus kita catat.
Pertama, piutang usaha pada penjualan sebesar 12.500. Ayat jurnalnya sama dengan yang di periodik. Tujuannya, ayat jurnal ini dibuat adalah untuk mencatat penjualan yang terjadi. Setelah itu, jangan lupa catat HPP-nya. Ayat jurnalnya adalah HPP pada persediaan sebesar 9.000. HPP di debit karena HPP merupakan biaya dan persediaan di kredit karena jumlah persediaan kita berkurang karena sudah dijual. Berikutnya transaksi kelima. Tanggal 21 Juni menerima barang dagang yang diretur secara kredit dari penjualan tanggal 18 Juni. HPP-nya 2.800. Pencatatan untuk sistem periodik adalah retur penjualan pada piutang usaha sebesar 4.000. Retur penjualan di debit karena akun tersebut merupakan kontra akun dari penjualan yang saldo normalnya di kredit. Retur penjualan di debit karena akun tersebut merupakan kontra akun dari penjualan yang saldo normalnya di kredit. Sedangkan untuk pencatatan sistem perpetual, kita mencatat dua ayat jurnal. Yang pertama, untuk mencatat retur penjualan. Ayat jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang usaha sebesar 4.000. Ayat jurnal ini digunakan untuk mencatat barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Kita sebagai yang punya usaha tetap pakai akun retur penjualan meskipun pakai sistem perpetual. Ayat jurnal kedua yang dicatat adalah persediaan pada HPP sebesar 2.800. Persediaan di debit karena kita menerima persediaan lagi meskipun itu adalah barang retur dan mendebit HPP sebagai pengurang HPP yang kita catat saat transaksi penjualan terjadi. Transaksi ke-6. Tanggal 22 Juni membeli barang 15.000 dengan FOB shipping point dan syarat pembayaran 2/15 N/30 dengan biaya angkut sebesar 650 yang dibebankan ke invoice. Untuk sistem periodik, ayat jurnalnya adalah mendebit pembelian sebesar 15.000 dan biaya ongkos angkut sebesar 750 dan mengkredit hutang usaha sebesar 15.750. Kalau lupa tentang FOB shipping point, mari kita tonton reviewnya. Yang pertama, FOB shipping point. Ilustrasinya gini, kita sebagai si penjual mengirimkan barang dagang ke si pembeli pakai kurir. Nah, biaya ongkos angkutnya itu ditanggung oleh si pembeli. Nah, karena ongkos angkutnya ditanggung oleh si pembeli, maka kepemilikan atas barang itu sudah berpindah dari penjual ke pembeli saat barang itu diserahkan ke kurir untuk diantarkan ke si pembeli. Maka biaya ongkos angkutnya yang nyatat si pembeli, bukan si penjual. Nah, ketika penjual mengeluarkan faktur penjualan, maka biaya ongkos angkut itu akan ditambahkan dengan harga barang terjual atau nama akunnya, persediaan kalau pakai perpetual atau pembelian kalau pakai periodik. Sedangkan untuk sistem perpetual, ayat jurnalnya adalah mendebit persediaan sebesar 15.750 dan mengkredit hutang usaha sebesar 15.750. Biaya ongkos angkut tidak dicatat dalam akun terpisah karena dianggap merupakan bagian dari persediaan. Transaksi ke-7. Pada tanggal 28 Juni menerima 8.415 sebagai pembayaran kredit transaksi tanggal 18 Juni, dikurangi retur tanggal 21 Juni dan dikurangi diskon. Ayat jurnal sistem periodik kita mendebitkan kas sebesar 8.415 dan diskon penjualan sebesar 85 dan mengkreditkan piutang usaha sebesar 8.500. Kas di debit karena kita menerima uang dari penjualan, jumlahnya sebesar 8.415 yang diperoleh dari 8.500 dikurang 1% dikali 12.500 dikurang 4.000. Diskon penjualan di debit karena merupakan kontra akun dari penjualan, angkanya diperoleh dari 1% dikali 12.500 dikurang 4.000. Untuk sistem perpetualnya gimana? Tidak ada perbedaan pencatatan ya, alias sama aja. Ini adalah cara untuk mendapatkan nilai diskon penjualan. Transaksi ke-8. Tanggal 29 Juni menerima 19.600 dari penjualan tunai, HPP-nya sebesar 13.800. Ayat jurnal sistem periodik adalah kas pada penjualan sebesar 19.600. Sedangkan ayat jurnal untuk sistem perpetual adalah kas pada penjualan sebesar 19.600 untuk mencatat penjualan.
Dan untuk mencatat HPP, ayat jurnalnya adalah HPP pada persediaan sebesar 13.800. Kira-kira begitulah perbandingan antara pencatatan sistem periodik dan perpetual. Gimana? Gampang kan? Untuk pemahaman konsep, silakan ditonton lagi video transaksi pembelian sesi 1 ya. Berikutnya kita bahas pembelian versus penjualan. Seperti soal periodik dan perpetual tadi, saya akan menyandingkan pencatatan kalau kita membeli dan kalau kita menjual. Sebelum kita mulai, ada dua peran di sini. Ada peran penjual, perannya akan dimainkan oleh Skaliko, dan di soal akan disebutkan sebagai A. Tujuannya disebut si A untuk mempersingkat soal. Kemudian ada peran pembeli, perannya akan dimainkan oleh Bartenko dan di soal akan disebut si B. Oke? Oh ya, pencatatan ayat jurnal akan dilakukan dengan menggunakan sistem perpetual. Untuk transaksi pertama, tanggal 1 Juli, A menjual barang dagang secara kredit ke B sebesar 7.500 FOB shipping point N/45, HPP-nya 4.500. Nah, si penjual akan mencatat piutang usaha di B pada penjualan sebesar 7.500 dan untuk mencatat HPP, ayat jurnalnya adalah HPP pada persediaan sebesar 4.500. Terus, bagaimana pencatatan si B? Si B akan mencatat sebagai berikut, persediaan pada hutang usaha di B sebesar 7.500. Transaksi kedua, tanggal 2 Juli, B membayar ongkos angkut atas transaksi tanggal 1 Juli sebesar Rp150. Untuk transaksi ini, A tidak perlu melakukan pencatatan. Kenapa? Karena transaksi tersebut menggunakan FOB shipping point. Ingat FOB shipping point kan? Pembayarannya dilakukan oleh si pembeli. Oleh karena itu, si B akan mencatat persediaan pada kas sebesar 150. Kenapa sih akun debitnya persediaan? Soalnya, semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang akan dihitung sebagai nilai persediaan. Paham ya? Berikutnya transaksi ketiga. Tanggal 5 Juli, A menjual barang dagang secara kredit pada B seharga Rp5.000. FOB destination N/30, HPP-nya 3.500. Pada transaksi ini, si penjual akan mencatat sebagai berikut. Piutang usaha di B pada penjualan sebesar 5.000 dan HPP pada persediaan sebesar 3.500. Sedangkan si pembeli akan mencatat persediaan pada hutang usaha sebesar 5.000. Berikutnya transaksi keempat. Tanggal 7 Juli, A membayar ongkos angkut sebesar 250 atas pengiriman barang dagang yang dijual ke B tanggal 5 Juli. Ini adalah lanjutan dari transaksi tanggal 5 Juli. Masih ingat kan FOB destination? Yang bayar ongkos angkutnya adalah penjual. Maka si penjual akan mencatat biaya ongkos angkut pada kas sebesar 250, sedangkan si B atau pembeli tidak perlu melakukan pencatatan. Transaksi kelima, tanggal 13 Juli, A mengeluarkan memo kredit kepada B atas penjualan yang dilakukan tanggal 5 Juli sebesar Rp1.000, HPP-nya 700. Si penjual akan mencatat retur penjualan pada piutang usaha di B sebesar 1.000 dan persediaan pada HPP sebesar 700. Sedangkan si B akan mencatat hutang usaha di A pada persediaan sebesar 1.000. Berikutnya transaksi ke-6. Tanggal 15 Juli, A menerima pembayaran B atas pembelian tanggal 5 Juli. Si A akan mencatat kas pada piutang usaha di B sebesar 4.000. Sedangkan si B atau pembeli akan mencatat hutang usaha di A pada kas sebesar 4.000. Berikutnya transaksi ke-7. Tanggal 18 Juli, A menjual barang dagang secara kredit pada B sebesar 12.000. FOB shipping point 2/10 N/EOM. A membayar ongkos angkut sebesar Rp500 yang dibebankan ke invoice. HPP-nya 7.200. Untuk transaksi ini, si A akan mencatat 3 ayat jurnal. Yang pertama, untuk mencatat penjualan, ayat jurnalnya adalah piutang usaha di B pada penjualan sebesar 12.000 atau sejumlah penjualan secara kredit. Yang kedua, untuk mencatat pembayaran biaya ongkos angkut.
Ayat jurnalnya adalah piutang usaha di B pada kas sebesar 500. Loh, kan FOB shipping point, si pembeli yang bayar. Kenapa si penjual juga bikin ayat jurnal? Maksudnya, si penjual talangin dulu biaya ongkos angkutnya, nanti dia minta ganti ke si pembeli dengan cara membebankan biaya ongkos angkut ke barang yang dibeli oleh si pembeli tadi. Yang ketiga, mencatat HPP. Ayat jurnalnya adalah HPP pada persediaan sebesar 7.200. Sedangkan si B akan mencatat satu ayat jurnal saja, yaitu persediaan pada hutang usaha di A sebesar 12.500. Pencatatan si B langsung menghitung biaya ongkos angkut ke dalam barang yang dibeli tadi. Berikutnya transaksi ke-8. Tanggal 28 Juli, A menerima pembayaran dari B atas pembelian yang dilakukan tanggal 18 Juli dikurangi diskon. Si A akan mencatat ayat jurnal dengan cara mendebitkan kas sebesar 12.260 dan diskon penjualan sebesar 240 dan mengkreditkan piutang usaha di A sebesar 12.500. Sedangkan si B akan mencatat ayat jurnal dengan cara mendebitkan hutang usaha di A sebesar 12.500 dan mengkreditkan persediaan sebesar 240 dan kas sebesar 12.260. Diskon penjualan diperoleh dari 2% dikali 12.000. Dan perlu diingat, karena pencatatannya perpetual, bagi si B alias pembeli, diskon pembelian akan dicatat sebagai persediaan dengan posisi di kredit. Gimana? Udah makin paham kan? Jadi, kira-kira gitulah contoh-contoh soal selama kita mempelajari usaha dagang. Memang lebih sedikit bervariasi daripada usaha jasa, tapi tenang, kita pasti bisa kok. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye, sampai ketemu lagi.